Halo sahabat badminton, pernah nggak kalian lihat video lama kayak di sini ya? Aku udah ngerekam tahun 2022 dan sekarang udah 2026, jadi 4 tahun yang lalu. Pernah nggak kalian lihat video lama terus nyadar kalau pola main kalian tuh dulu nggak sama dengan pola main kalian yang sekarang? Nah ini kebetulan aku main XD ya, jadi sama Fanny. Terus lawan kita cowok-cowok men's double, sedangkan kita mix double. Nah seharusnya secara teori ya, atau mungkin bukan teori sih, cuman kebanyakan secara umum lah. Secara umum tuh kalau main XD yang cewek itu kan biasanya ditaruh atau lebih banyak jaga di depan. Tapi di sini aku punya partner yang berbeda. Jadi partnerku Fanny ini lebih senang atau lebih banyak inisiatif ngambil bola belakang. Nah kalau zaman dulu sih aku itu sebenarnya juga nggak pernah ya punya partner cewek terus main XD itu agak jarang. Waktu dulu 4 tahun yang lalu itu aku jarang sekali punya partner cewek. Jadi biasanya main ya men's double terus gitu. Jadi kalau dipasangin seperti ini ya, main 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 mix itu aku masih kebawa pola-pola mainnya men's double. Jadi kayak aku anggap Fanny ini cowok soalnya dia mau ngambil belakang ya udah ambil aja belakang gitu. Nah cuman ada saat-saat tertentu ketika aku mau ngambil yang di belakang terus dia mundur mau ambil juga. Nah itu bagaimana caranya biar nggak tabrakan. Nah itulah yang aku mau bahas di hobi kita, ceritanya badminton. Nah seperti biasanya kalau yang cowok servis itu yang cewek harusnya berada di depannya cowok kan. Cuman aku kalau servis yang kayak gitu ya masih belum banyak latihan ya. Jadi ada cewek di depan tuh kayak ada halangan gitu. Aku mau ngasih kemana-mana jadi nggak bisa. Terus kadang posisi ceweknya juga ini kan kayak nggak berada di tempat yang semestinya gitu atau kurang maju. Jadi aku ngasihnya itu cuman di garis T gitu aja terus. Paling ya ngeflick atau ya paling banter ngeflick atau ngedrive lah servisnya. Tapi naruh ke pojokan-pojokan yang jauh dari lawan itu susah soalnya masih belum banyak latihan servis yang cara seperti itu. Kalau aku lihat lagi ya di video ini sebenarnya Fanny ini mainnya bagus kok. Cuman beberapa kali mungkin ini ya gerakannya ada yang kurang pas. Meskipun aku sendiri di sini kelihatannya masih lincah ya kakinya itu untuk bergerak ke belakang itu juga cepat. Cuman ada beberapa cara mukul mungkin ya yang sekarang lebih tahu caranya gimana setelah mengikuti les beberapa kali. Tapi ya kalau les itu kan diajarin tekniknya, cuman mungkin secara ilmu kita naik, tapi secara usia otot kita menurun. Jadi untuk itu jadi zero lagi, jadi plus ilmu tapi untuk kemana-mana minus, jadi balik nol lagi. Enggak ya, tapi biasanya kalau lebih tambah tua itu biasanya lebih banyak pengalaman naruh bola di mana terus ketinggiannya seberapa ya. Nah kalau aku lihat lagi Fanny ini sebenarnya mainnya bagus, cuman ada beberapa titik-titik yang dia itu
waktu ngambil nggak ini ya apa terlalu terburu-buru, terus kadang-kadang ya tekniknya itu nggak dipakai. Jadi kalau yang kebetulan aku tahu caranya gimana mukul, kayak tadi yang nyangkut, eh, dia mau ngangkat bola nyangkut di net itu, aku kasih kayak ini ya, cara biar nggak nyangkut itu gimana. Tapi mungkin waktu itu aku ngasih caranya juga berdasarkan skill yang dulu. Jadi kalau selama 4 tahun aku ada belajar sesuatu, mungkin bukan caranya aku mukul bola yang seperti di depan kayak Fani tadi ya, tapi gimana caranya untuk ngomongin ke orang. Soalnya ada beberapa orang yang kalau diomongin tapi nggak sesuai dengan yang aku maksud. Jadi gerakannya cuman itu. Dan aku lihat Fanny orangnya apa ya, diomongin tuh nurut gitu. Jadi kalau ini ya mungkin beberapa orang juga kesel juga ya. Kalau partneran sama aku itu sering diomelin atau sering dikasih ini, kasih pelajaran. Ini mesti caranya gini, ini caranya gini. Padahal ya belum tentu orangnya itu kesenangan ya diajarin gitu. Ada orang yang main cuman diajarin wis tak menengai, diam aja daripada nanti ribut ya. Terus ya nurut aja atau nerima aja. Mungkin ada orang yang seperti itu. Aku nggak tahu. Fani orangnya nurut itu karena yo tok atau yo mengerti gitu. Ya, ya aku mengerti atau ya aja, masuk kuping kiri keluar kuping kanan ya mungkin. Aku nggak tahu Fani orangnya seperti apa ya. Tapi ada orang-orang yang seperti itu. Ya sebenarnya intinya apa? Biar kita itu satu visi dan biar nggak, yang utama biar nggak tabrakan. Aku masih inget Fani ini dulu kalau bola diangkat itu dia nggak tahu harus jaga kiri kanan. Terus kalau bolanya diturunin dia juga nggak tahu harus jaga di depan belakang gitu. Dan harusnya dia kan yang lari-lari ke depan. Jadi masih aku komandoin ini. Kalau aku mau nurunin bola, aku langsung komandoin jaga depan atau maju gitu. Biar nggak kebanyakan di belakang terus. Tapi yang jadi masalah itu ini, kalau kita ngangkat bola itu ketinggian seberapa yang dia itu nggak tahu. Ketinggian seberapa yang dianggap bola lambung, atau aku harus tetap jaga di depan gitu. Itu dia masih belum ini ya, belum tahu ketinggian seberapa yang harusnya aku pindah atau geser. Nah itu mungkin perlu banyak pengalaman ya. Dan kalau pengalaman main aja kita itu nggak akan belajar kalau nggak ada yang ngasih tahu. Jadi sebenarnya kita itu mau ngasih tahu atau dibilang-bilangin ya, itu sebenarnya berguna juga buat pengalaman kita. Kalau nggak ada yang ngasih tahu ya kita itu nggak bisa belajar sendiri. Atau mungkin belajar sendiri bisa tapi makan waktu yang lama. Nah aku juga sekarang lebih dewasa ya. Dulu enggak, dulu masih anak-anak. Jadi sekarang aku lebih bisa ini menerima. Kadang ada teman-teman yang dibilangin langsung ngebantah atau mungkin merasa aku nggak bodoh kok, nggak perlu dibilang-bilangin gitu. Jadi walaupun aku mungkin masih tetap bilang-bilangin, soalnya kalau nggak dibilangin nanti kalah. Jadi aku tetap masih bilang-bilangin, cuman aku
sekarang lebih bisa baca ekspresinya orang. Oh, orang ini gak seneng nek dia ngomong-ngomongi. Terus lumayan agak ngerem gitu. Padahal mungkin maksudku baik ya, biar kita menang atau mungkin biar aku belajar dan temanku juga belajar gitu. Tapi karena ada orang yang memang datang badminton tuh nggak kepingin belajar, cuman kepingin main aja. Atau ada juga yang datang kepingin menggurui temannya. Jadi setiap kali datang itu partneran sama siapapun tuh semuanya kayak dibilang-bilangin terus gitu. Kalau aku harusnya enggak, ngaku enggak. Kalau aku biasanya partneran sama yang mainnya udah bagus ya, aku enggak ngomen lah, tahu diri lah. Tapi kalau main sama yang ini, sama yang aku tahu seharusnya di ini ya, gerakannya itu harusnya seperti ini yang benar. Nah, aku mungkin nggak 100% benar ya. Kadang-kadang ada teknik-teknik yang lain, coach juga tekniknya lain gitu. Tapi kalau aku lihat, maksudnya bukan benar atau enggak, tapi maksudnya aku ngasih tahu itu biar temenku bisa ada cara yang lebih baik gitu, biar nggak nyangkut gitu. Dan terbukti kalau aku pakai cara itu, aku nggak nyangkut. Tapi kalau temanku pakai cara yang dia punya ide sendiri caranya, itu nyangkut. Dan kalau dipaksain ya, aku punya cara kayak gini kok. Misalkan kalian tuh dikasih backhand yang ini ya, backhand yang susah, yang sudah late banget gitu. Nah, ini kalian mau ngambil pakai apa? Pakai cara backhand biasanya nanggung, soalnya kan susah. Ada beberapa teman-teman yang pakai forehand yang kayak mungkin yang terkenal tuh yang kayak Lindan tuh ya. Walaupun nggak cuma Lindan aja yang pakai cara seperti itu. Jadi kayak badannya dibalik terus pakai backhand gitu di lob keras. Nah, itu sebenarnya aku juga bisa seperti itu. Tapi nggak mau pakai cara seperti itu. Karena ngeman raket. Kadang-kadang aku mikir ya nek pas, kalau nggak pas raketku ngenai lantai pudel. Walau selama ini nggak pernah ngenai lantai karena memang jarang main kayak gitu. Tapi kita itu kadang punya kayak kecenderungan ngasih tahu temen karena kita tahu itu sesuatu yang baik. Dan mungkin cara itu juga sesuatu yang berguna buat kamu. Jadi intinya yang aku mau bahas di video kali ini itu dibilangin nurut. Jadi salah satu itu harus nurut sebenarnya. Kalau nggak nurut dibilangin bantah, nah itu bikin pertengkaran kan. Tapi kalau dibilangin nurut, itu maksudnya biar nggak tabrakan tuh apa? Bukan karena raketnya tabrakan atau shuttlecocknya nabrak di net nyangkut gitu ya. Tapi maksudnya biar nggak tabrakan visinya. Kalau sebenarnya entah kamu yang ngomongin ke aku atau aku yang ngomongin kamu, itu harusnya visinya sama-sama, yaitu kepingin kita itu menang. Atau paling enggak tim ini kita menang. Meskipun kita pada akhirnya kalah, kita akan belajar sesuatu dari permainan ini. Entah karena masukanmu atau mungkin karena masukan dari aku. Itu kita kalau punya visi yang sama, yaitu untuk belajar badminton supaya mainnya lebih baik, itu kita dibilangin tuh harusnya nurut. Kalau nggak nurut ya tabrakan. Kalau tabrakan visinya, kalau menurutku visinya itu mending punya visi sama-sama belajar kepingin lebih baik bermain badminton daripada punya visi sama-sama kepingin having fun nggak mau belajar. Nah, itu
Menurutku kayak ini ya, apa, kemunduran sih. Kalau kita itu orangnya nggak mau belajar itu kayak orang yang ini ya, orang yang keras kepala gitu, dibilangin nggak mau. Kalau yang satu visinya kepingin belajar, yang satunya nggak mau belajar, nah ini crash atau tabrakan. Nah di situ kita nggak bisa menang kalau kayak gitu. Jadi kalau mungkin ada partner yang lebih cerewet ya, suka ngomel-ngomel. Kalau ngomel sebenarnya aku nggak suka sih. Soalnya kalau nggak ada alasannya itu aku nggak suka, cuman diomelin aja. Berarti kamu memang kayak cerewet atau ngomelan. Tapi kalau mungkin ada poinnya yang kamu bilangin tuh bener, itu aku mau diomongin atau dicerewetin, itu aku mau. Apalagi kalau aku berbuat kesalahan ya itu dicerewetin, aku malah seneng. Soalnya aku bisa belajar sesuatu. Oh ternyata temanku nggak suka atau partnerku nggak suka kalau aku berbuat seperti ini, dia ngomel. Atau mungkin kalau aku partner sama coach diomelin, kalau kamu ngasih itu di daerah net kejaran, terus masa aku bilang moh kesel, moh kok ini kan mestinya coach yang ngambil, kok aku disuruh lari-lari. Nah kalau kayak gitu mungkin coachnya juga nggak mau ngasih tahu ilmu lagi kan. Iki arek iki diomongi gak kena. Ya udah, kalau seperti itu ya kita nggak belajar apa-apa, maksudnya nggak dapat manfaat. Kita mau partner sama siapapun harusnya kita punya visi ingin belajar sesuatu, entah dari lawan atau dari teman kita juga. Menurutku sih gitu. Bagaimana pendapat teman-teman, ceritain ya di kolom komentar kalau kalian punya pendapat yang lain. Oke guys, jadi gitu aja sih video kali ini. Mungkin ada yang perlu dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin ada yang aku ngomong salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa ikutin terus ceritanya badminton di channel Hobi Kita. Please like and subscribe. Bye bye.